Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di pertemuan 3 kali ini kita akan melanjutkan materi pemrograman web 1, di mana topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pengantar HTML. Baik, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, dimulai dari pengertian HTML, kegunaan HTML, sampai nanti kita akan coba membuat berkas HTML. Oke, jadi pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan sebuah bahasa formatting yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Ya, jadi HTML itu merupakan sebuah bahasa formatting ya, bukan bahasa pemrograman. Nah, di dalam dunia pemrograman website, HTML itu menjadi pondasi dasar dalam pembuatan website. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar mengenai website, hal yang pertama yang harus teman-teman kuasai yaitu mengenai HTML. Kalau misalkan HTML nggak kekuasai, nanti ke depannya akan susah. Sebuah file HTML itu akan disimpan dengan ekstensi .html. Ya, jadi nanti nama filenya itu diakhiri dengan .html. Contohnya latihan.html atau agun.html, sama saja gitu. Nah, untuk mengeksekusinya, nanti kita akan menggunakan web browser. Contohnya ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, dan lain-lain. HTML itu mempunyai beberapa elemen yang tersusun dari tag-tag yang mempunyai fungsi masing-masing. Contohnya ada tag heading, paragraf, pembuatan form, tombol, list, dan yang lainnya yang nanti kita akan pelajari. Nah, sampai saat ini HTML itu sudah mencapai versi ke-5. Nah, jadi yang akan kita pelajari di materi kali ini yaitu mengenai HTML5. Nah, jadi HTML5 itu sudah mempunyai banyak fitur, salah satunya yang akan memungkinkan kita untuk membuat streaming video tanpa bantuan Adobe Flash. Jadi, apa sih kegunaan HTML itu? Nah, HTML ini mempunyai fungsi sebagai pondasi dalam sebuah halaman website ya, seperti yang disinggung di topik sebelumnya bahwa HTML itu merupakan sebuah pondasi dalam pembangunan sebuah website. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh HTML? Contohnya di sini ada listnya ya. Salah satunya yaitu membungkus elemen-elemen tertentu sesuai kebutuhan. Apa itu elemen? Nanti akan kita bahas. Membuat heading atau format judul ya. Nah, jadi di website itu contohnya kegunaan HTML itu sebagai headingnya atau judulnya, judul besar. Dan ada fungsi lain yaitu membuat tabel, membuat list, membuat paragraf, membuat form, dan menampilkan gambar ataupun video. Dan masih banyak yang lainnya yang akan kita pelajari di materi pemrograman web 1 ini. Selanjutnya ada text editor yang merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk menuliskan sintaks ataupun kode program. Jadi, untuk menuliskan kode program HTML kita akan menggunakan aplikasi text editor. Dan aplikasi text editor itu banyak banget. Namun ada juga beberapa aplikasi bawaan, contohnya seperti Notepad yang sudah disediakan di sistem operasi Windows. Ada juga TextEdit yang disediakan oleh sistem operasi Mac dan Nano yang disediakan oleh sistem operasi Linux. Ya, namun kita tidak akan menggunakan aplikasi tersebut, kita akan menggunakan aplikasi lain yang lebih mudah. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak kita menuliskan kode program selain di text editor? Contohnya di Microsoft Word. Ya, jawabannya pasti nggak bisa. Kenapa? Karena text editor itu berbeda dengan word processor. Salah satu contohnya ada Microsoft Word, ada Kingsoft, ataupun yang lainnya. Nah, karena text editor itu tidak bisa digunakan untuk mengatur format dokumen, serta tidak disediakan fitur-fitur yang biasanya digunakan untuk desktop publishing. Nah, jadi ketika kita sudah menuliskan program di text editor, maka kita membutuhkan browser untuk menjalankan kode program HTML itu. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya apa itu browser. Biasanya di smartphone itu sudah ada bawaan browser yaitu seperti Google Chrome, ataupun kalau di PC ada Microsoft Edge, Mozilla Firefox maupun yang lainnya. Nah, jadi di HTML itu ada istilah
tag HTML yang merupakan kode yang akan kita gunakan untuk memperkenalkan pada browser untuk apa teks HTML yang akan ditulis. Jadi HTML itu membutuhkan cara memperkenalkan teks yang ditulis di dalamnya kepada web browser, baik itu teks, list, paragraf, maupun yang lainnya. Nah, dalam penulisan tag itu hampir semuanya menggunakan pembuka dan penutup tag, di mana objek yang akan dimaksudkan berada di antara pembuka dan penutup tag. Nah, contohnya penulisan tag itu kayak gini nih. Jadi apa sih perbedaan antara tag pembuka dan tag penutup? Nah, di tag pembuka itu diawali dengan kurung sudut. Nah, kayak gini. Kalau misalkan tag penutup itu diawali dengan kurung sudut pembuka, lalu backslash atau lalu diakhiri dengan penutup kurung sudut. Nah, di tengah-tengah antara tag pembuka maupun tag penutup ada namanya tuh elemen. Nah, nanti akan kita coba bahas. Jadi banyak banget tag HTML yang teman-teman bisa gunakan ya. Contohnya di sini ada B atau bold untuk membuat teks menjadi tebal, ada P untuk membuat paragraf, dan masih banyak lagi tag-tag yang teman-teman bisa gunakan dalam pengembangan website. Nah, seperti yang disinggung tadi, jadi di dalam tag pembuka dan tag penutup itu ada elemen. Nah, elemen pada HTML ini merupakan isi atau objek yang berada pada tag. Maksudnya, isi yang di antara tag pembuka dan tag penutup itu disebut dengan elemen. Nah, contohnya nih ada berkas HTML. Nah, pada contoh ini, H2 merupakan heading kedua nih, yang ini nih. H2 itu merupakan heading kedua. Kan di antara tag pembuka ya, dan ini tag penutupnya. Nah, H2 ini merupakan elemen H2, yang isinya tuh pengenalan atribut HTML. Nah, jadi di dalamnya itu ada tulisan pengenalan atribut HTML. Jadi, tulisan ini tuh akan dikenali sebagai heading kedua, sehingga nanti hurufnya itu akan jadi tebal. Nah, jadi setelah tag dan juga elemen ada istilah lainnya yaitu atribut HTML. Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan di dalam tag pembuka. Nah, informasi ini biasanya berupa instruksi untuk memberikan efek warna, ketebalan, dan lain-lain. Atribut ini biasanya mempunyai dua bagian, yaitu nama dan nilai. Dan untuk penulisannya seperti ini ya. Contohnya ada name sama dengan value. Jadi di sini tuh ada nama atribut, lalu di sininya ada isinya ya. Kalau isinya itu diapit dengan tanda kutip 2. Untuk penulisan atribut di HTML diawali dengan penulisan tag, lalu di dalam tag diberikan atribut dan elemen dari tag itu sendiri ya. Contohnya kayak gini nih, yang H2 ligand sama dengan center ya. Jadi ini nama atributnya, ligand untuk mengatur posisi si H2, lalu isi atribut itu ada center. Sehingga nanti kalau kode ini dieksekusi, huruf pengenalan atribut HTML ini akan di tengah, lalu huruf ini akan dikenali sebagai H2 ya. Jadi kalau kita lihat di listnya, H2 itu adalah tag heading 2. Jadi heading itu di HTML sampai ke 6, ada H1, H2, H3 sampai H6. Lalu selanjutnya ada nama atribut yaitu ligand. Ligand itu merupakan nama atribut. Lalu ada center yang merupakan isi atribut ya. Jadi center adalah nilai atau value. Dan ada pengenalan atribut HTML yang merupakan isi ya, isi konten dari elemen tag H2. Oke, jadi ada beberapa text editor yang saya sarankan untuk teman-teman gunakan dalam penulisan kode program buat kalian yang baru belajar bahasa pemrograman. Salah satunya di sini untuk menuliskan kode HTML. Jadi ada 4 aplikasi atau 4 text editor. Ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Atom, dan juga Brackets. Dan aplikasi ini dikhususkan untuk teman-teman yang mempunyai komputer maupun laptop di rumahnya. Baik, sekarang kita akan coba cek keempat situs ini.
Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke browser ya. Jadi tadi itu ada 4 aplikasi, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Atom, dan juga Bracket. Nah, teman-teman bisa langsung searching saja. Ini ada Visual Studio Code. Baik, jadi ini adalah website Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman kalau mau download silahkan di download aja di sini, download for Windows ya. Jadi sudah otomatis. Kalau misalkan pakai Mac OS bisa di download atau Linux sesuai sistem operasi. Jadi nanti tampilan si aplikasinya tuh kayak gini. Oke, jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya untuk text editornya. Namun teman-teman bisa gitu menggunakan aplikasi lainnya. Jadi kalau misalkan komputer atau laptop kalian mempunyai spesifikasi yang cukup bagus, saya sarankan untuk menggunakan text editor ini ya, yaitu Visual Studio Code. Selanjutnya ada Sublime Text, ya sama saja gitu, Sublime Text dengan Visual Studio Code. Untuk penggunaan Sublime Text, saya sarankan untuk teman-teman yang komputernya atau PC-nya itu speknya agak rendah gitu. Karena Sublime Text ini lumayan ringan gitu dalam penggunaannya, nggak cukup berat, beda dengan Visual Studio Code yang agak berat. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ini untuk tampilan darknya. Terus kalau misalkan lightnya tuh nanti tampilannya kayak gini. Selanjutnya ada Atom ya, Atom juga sama, merupakan text editor yang bisa digunakan untuk menuliskan kode HTML. Nanti tampilannya kayak gini. Lalu ada Bracket. Jadi kalian tinggal pilih saja ya, mau Visual Studio Code, mau Sublime Text, mau Atom ataupun Bracket, semuanya sama saja. Namun di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan belum mempunyai komputer maupun laptop? Teman-teman juga masih bisa belajar di Android atau di smartphone. Sehingga untuk skala belajar bahasa pemrograman di HP masih bisa, tetapi untuk skala project di smartphone itu belum ke-handle lah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan salah satu aplikasi namanya tuh A Code Powerful Code Editor. Ukurannya juga cukup ringan, cuma 7,6 MB. Sudah diinstal 100.000 lebih. Untuk versi Android-nya yaitu 5.1 ke atas. Kalau misalkan mau di-download tinggal di search aja di Play Store, namanya tuh A Code ya. Selain itu banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menjalankan kode HTML. Jadi di sini saya membebaskan kalian untuk menggunakan aplikasi apapun di Android ataupun di website untuk menjalankan berkas HTML, asalkan jalan saja ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba latihan membuat berkas HTML sederhana ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah menginstal text editor, mau Visual Studio Code atau Sublime Text, tinggal di search aja ya di bagian sini. Lalu ketikkan Nah, di sini saya sudah ada ya Visual Studio Code, bisa langsung dibuka, diklik aja. Tapi saya di sini pilih yang ini aja, New Window. Oke, jadi ini adalah tampilan awal aplikasi text editor Visual Studio Code ya. Oke, langkah pertama untuk membuat berkas HTML, silakan teman-teman masuk ke Window Explorer ya. Lalu pilih directory atau penyimpanan, bisa di mana saja, mau di dokumen, di download, di musik, atau di database. Yang penting jangan sampai hilang ya. Nah, di sini contohnya saya mau menyimpan project HTML-nya di directory C. Jadi di sini saya buat folder baru. Caranya itu tinggal klik kanan saja atau bisa langsung ke sini ya. Klik kanan lalu pilih new, lalu pilih folder. Beri nama foldernya, bebas mau apa saja, tapi saya sarankan untuk tidak menggunakan spasi. Contohnya di sini saya kasih nama web 1. Oke, kalau misalkan sudah dibuat foldernya, kita kembali lagi ke text editor. Nah, di sini teman-teman silahkan diklik aja nih bagian file di kiri atas.
Nah, di bagian sini nih, klik file, lalu pilih open folder yang ini nih. Atau kalau mau cepat bisa tekan Ctrl K ataupun Ctrl O. Lalu arahkan ke folder yang sudah tadi kita buat. Oke, tadi saya buatnya itu web 1, lalu select. Kalau misalkan ada tampilan kayak gini, diklik aja ya bagian yes. Oke, jadi di sini kalau misalkan sudah terbuka foldernya, tinggal diklik aja nih bagian ini ya. Nah, jadi akan ada tampilan web 1. Oke, yang welcome ini kita close saja. Untuk membuat berkas HTML, teman-teman silahkan diklik bagian sini nih. Nah, di kanan nama folder ya, ada new file. Bisa juga di sini ke file lalu new file atau Ctrl N sama saja. Nah, di sini saya pilih yang ini, new file. Lalu beri nama, namanya bebas ya. Di sini saya kasih nama latihan saja. Lalu diakhiri dengan ekstensi .html ya. Jadi ciri-ciri file HTML itu ekstensinya .html, sehingga setelah penulisan nama diakhiri dengan ekstensi .html. Untuk nama berkasnya saya sarankan juga untuk tidak menggunakan spasi. Nah, sehingga nanti tampilannya kayak gini, latihan.html. Kalau sudah, di enter saja. Oke, jadi untuk membuat berkas HTML teman-teman bisa mengetik ya, contohnya kayak gini. Nah, namun kalau misalkan mengetik gini lama, inilah gunanya text editor. Jadi kita bisa mengetik lebih cepat gitu. Silahkan ketik saja HTML. Nah, sehingga nanti akan muncul snippetnya ya. Di sini teman-teman bisa pilih yang ke-1, yang kedua. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari mengenai HTML5. Jadi silahkan pilih kedua saja ya. Sehingga nanti akan dibuatkan secara otomatis dokumen HTML. Ya, jadi ini ada tag HTML, ada tag head, title, body, sama yang seperti tadi kita singgung di materi ya, ada tag pembuka dan juga tag penutup. Lalu di antara tag pembuka di sini ada elemen ya, namanya toHead ataupun body ataupun yang lainnya. Lalu kita juga belajar mengenai atribut. Ini salah satu contohnya ya, name, viewport. Namun di sini teman-teman bisa abaikan saja bagian ini. Di sini saya akan menjelaskan saja bagian atributnya ya. Jadi ini ada HTML, ada atributnya itu length, lalu nilainya tuh n. Nah, ini tuh menandakan bahwa dokumen HTML yang akan kita gunakan, length di sini tuh bahasanya, lalu N ini tuh kode negara Inggris ya. Jadi berkas HTML ini bahasanya tuh bahasa Inggris kayak gitu. Kalau mau diganti bisa, misalkan ini lengthnya tuh jadi ID kayak gini. Untuk dokumen ini tuh bisa kita ganti ya, contohnya latihan. Nah, di sini saya akan membuat konten sederhana ya. Jadi untuk menuliskan konten atau isi di website itu dituliskan di antara tag body, tag pembuka body, dan tag penutup body. Nah, jadi di sini ya. Oke, saya akan ketikkan saja biar cepat. Di sini saya menggunakan H1 atau heading 1. Lalu saya menggunakan paragraf atau tag P ya, jadi tinggal diketik aja P. Oke, jadi di sini saya sudah menyelesaikan untuk mengetik kontennya. Kalau teman-teman lihat ini di scroll ke samping ya, jadi agak panjang gitu. Kalau misalkan pengen terlihat satu layar, teman-teman bisa diklik aja nih di bagian view, lalu pilih word wrap ya, atau bisa ngetik Alt plus Z ya, jadi tinggal diklik aja.
Nah, sehingga nanti tampilannya kayak gini. Baik, jadi ini adalah berkas HTML yang kita buat. Kalau sudah silahkan di save aja, bisa tekan Ctrl S ataupun ke sini nih di file lalu save. Untuk menjalankan file HTML ini silahkan teman-teman masuk lagi ke Windows Explorer ya di foldernya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke folder web 1 di mana di sini sudah ada satu file namanya tuh latihan. Kalau misalkan mau dijalankan tinggal langsung dibuka aja atau bisa open with ya Google Chrome ataupun Internet Explorer. Di sini saya langsung ke Microsoft Edge. Nah, sehingga kalau misalkan kita jalankan hasilnya tuh akan seperti ini ya. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat berkas HTML. Jadi kodenya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi di sini saya akan coba jelaskan ya berkas HTML yang sudah kita buat. Nah, tadi kita menuliskan title ya, dimana di antara elemen title itu ada tulisan latihan. Nanti akan muncul di sini nih, di barnya. Lalu kita menuliskan judul dengan H1 yaitu potensi manusia, sehingga tampilannya seperti ini. Lalu kita juga menuliskan paragraf ya atau deskripsinya sehingga tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba ubah. Misalkan ini ada yang salah ya, komanya lebih. Lalu H1 ini saya ganti dengan H2. Lalu saya save. Untuk menjalankannya tinggal di reload aja bagian ininya. Nah, sehingga si judul ini ukurannya sedikit mengecil ya. Lalu yang tadi komanya ada 2 kita hilangkan menjadi 1. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat berkas HTML di Android. Baik, jadi ini adalah aplikasi Code ya atau text editor di Android. Teman-teman bisa searching aja di Play Store. Nah, selain aplikasi ini masih banyak juga aplikasi lain untuk menjalankan berkas HTML. Namun di sini saya menggunakan aplikasi ini ya, namanya tuh Code. Silahkan di searching aja lalu di download. Kalau misalkan sudah di download tinggal dibuka. Oke, jadi ini adalah tampilan awal aplikasinya. Sudah ada file dengan ekstensi .txt. Namun di sini kita akan membuat folder baru ya. Silahkan diklik aja nih bagian ini, bagian burger menunya. Lalu pilih folder terbuka ini ya, diklik aja di sini. Oke, jadi di sini kita akan diarahkan ke bagian file browser ya. Silahkan pilih aja folder ini Code. Nah, lalu di sini tambahkan path, kita pilih select path. Nah, di sini teman-teman tinggal diarahkan saja ya, mau ke mana. Jadi di sini saya akan membuat folder baru. Namanya bebas ya. Di sini saya kasih nama web 1. Lalu oke. Lalu tekan pilih. Lalu baik, tekan baik. Nah, sehingga nanti tampilannya kayak gini ya, folder kosong. Kalau sudah silahkan diklik aja bagian pilih folder nih yang di bawah. Nah, sehingga nanti kalau misalkan sudah akan ada notif folder ditambahkan. Kalau kita klik lagi ke sini akan ada ya. Tadi code di sini itu sudah diarahkan ke folder web 1. Nah, silahkan buat berkas HTML tinggal diklik saja nih bagian sini. Lalu ganti nama. Nah, jadi sebelumnya ada file ini ya yang ekstensi.txt. Sekarang kita ganti namanya menjadi latihan.html.
latihan.html. Kalau sudah, tekan baik sehingga nanti tampilannya kayak gini. Untuk membuat berkas HTML gampang saja, sama seperti di text editor di PC, tinggal ketik saja HTML sehingga nanti akan muncul snippetnya kayak gini ya. Teman-teman tinggal pilih yang kedua. Nah, sehingga nanti akan dibuatkan otomatis tampilannya seperti ini. Nah, baik, jadi untuk di meta ini kita abaikan dulu. Kita ketik aja di sini di bagian title latihan. Lalu di tag bodinya kita beri nama, kita kasih heading 1, bukan nama ya. Nah, sama, tinggal pilih yang pertama. Lalu di sini contohnya saya buat halo dunia. Lalu di enter ke bawah, membuat tag paragraf, pilih P. Oke, jadi di sini saya membuat teks. Ini adalah latihan HTML pertama dari Agun Dwiguna kelas 10 MIPA 3. Kalau misalkan sudah, tinggal kita jalankan saja. Untuk menjalankannya silahkan klik bagian sini nih. Nih, di kanan atas icon tombol play ya. Tinggal diklik aja. Di sini ada dua pilihan, mau dijalankan melalui browser atau di aplikasi. Di sini saya pilih yang aplikasi saja. Nah, sehingga tampilannya seperti ini ya, sama saja. Kalau mau bereksperimen silahkan di bagian sini ya untuk menjalankannya seperti tadi. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian saja ya. Silahkan teman-teman dicoba aja latihan membuat berkas HTML, mau di laptop maupun di Android, semuanya sama saja. Saya ucapkan terima kasih, stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.